Saya sama keluarga tinggal di sini. Ini juga numpang. Ini tempat tidur saya, Bang. Ya, alhamdulillah dah. Tuh ada lampu dari pos. Mudah-mudahan abang percaya. Hampir 300 lah itu laku. Nah itu dalam hitungan jam habis bang itu. Habis bang. Habis semua? Habis. Gila sih ini. Itu stresnya minta ampun bang. Saya nggak berani pulang. Saya bilang saya ada masalah di proyek, saya urus proyek dulu, saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya tidur di proyek. Padahal takut pulang Padahal ya? takut bang. Mau ngomong apa sama istri? Mau ngomong apa saya sama istri? Oke. Saya kira modal segitu itu akan jadi uang lagi bang. Berharap balikin ke kawan-kawan yang kemarin. Iya betul bang. Ya itu stresnya luar biasa. Pokoknya saya berminggu-minggu itu bang ada di proyek, nggak pulang-pulang. Nggak pulang. Istri gimana? Istri udah telepon, udah ini, udah itu. Kenapa nggak pulang-pulang? Udah mulai curiga lah. Gitu. Karena saya belum pernah namanya tidur di proyek itu bang. Paling kecuali lagi urgent apa memang harus ada di situ gitu. Oke. Itu pun paling lama 2 hari paling saya di proyek. Nah ini sampai ya kurang lebih 2-3 minggu lah saya di proyek. Nggak pulang sama sekali saya. Dan istri pun mulai curiga. Saya dipaksa pulang, mau nggak mau saya pulang bang. Karena anak juga udah ada yang sakit. Nanyain bapaknya? Nanyain saya kemana, kok nggak pulang-pulang. Terus? Ya akhirnya saya pulang. Pulang dengan keadaan ya udah nggak bawa apa-apa. Iya, kan berangkat bawa mobil tuh. Pulang nggak bawa. Pulang naik Grab gitu ya? Iya betul. Pulang ya gembel lah hitungannya udah. Pikiran saya gitu. Saya udah jadi gembel gitu. Cuman kan saya masih punya aset rumah bang. Saya ya hitungannya saya jujur lah situ sama istri. Terbuka ya itu udah nggak ada pilihan bang saya gitu. Karena udah bingung ya? Karena udah bingung, udah buntu stres bang, udah stres ya? Tuntutan kerjaan juga harus selesai. Tuntutan kerjaan harus selesai segala macam lah. Udah saya jujur sama istri ya kecewa udah pasti bang. Istri kecewa sama saya. Pokoknya saya udah pasrah lah gitu. Terserah kamu mau ninggalin saya atau enggak gitu. Cuma inilah keadaannya sekarang gitu. Gimana? Ya alhamdulillahnya walaupun dia kecewa mau apa, dia nggak mau ninggalin saya bang. Karena dia juga nggak punya pilihan. Karena sudah nggak bisa mau lari kemana dia gitu selain ikut saya gitu bang. Maksudnya? Ya karena dia udah nggak punya tempat singgah. Artinya udah nggak ada saudara? Nggak ada saudara, nggak ada apa gitu. Udah memang udah sendiri gitu bang hidupnya. Jadinya dia mau pasrah lah. Ya udah gitu mau diapain lagi gitu. Cuman ya pesannya sih jangan diulangin lagi gitu. Kamu bisa bangun dari awal lagi gitu kan. Coba kamu berusaha lah gitu nganuin proyek-proyeknya gitu. Ya udah akhirnya karena saya udah pede lagi bang, maksudnya udah jujur ya? Kita udah hati itu udah kayak ada yang copot lah gitu ya beban saya. Tinggal saya pikiran gimana caranya proyek saya bisa lanjut karena saya masih punya uang di situ gitu. Akhirnya saya temen-temen itu semua saya pinjemin uang. Pikiran saya ya buat nutup proyek. Dapat pinjaman waktu itu? Dapat bang. Karena nggak pernah cacat selama ini? Belum pernah bang. Iya malah mereka ikut senang lah sama saya gitu. Mau kemana itu udah tenang lah gitu karena mereka tahu saya gitu kan. Akhirnya mereka pinjemin lah ke saya. Ya ada yang 150, ada yang 200. Gila ya? Iya. Memang mereka juga orang lumayan semua gitu. Ya partner-partner kerja saya juga lah gitu itu kan bang.
Itu dari 4 orang lah kurang lebih. Terkumpul hampir 500 lah. Oh, itu buat rencananya ngeberesin proyek. Jadi ngejanjiin nanti kalau proyek selesai dibayar. Iya betul. Oke. Nanti proyek selesai pokoknya itu terbayar semua lah. Kan ada kurang lebih 2-3 proyek lah gitu. Udah saya dapat uang. Ya memang sempat bang, saya udah ngurus proyek udah sempat mulai mulai membaik lah gitu ya. Proyek udah mulai saya datangin lagi, saya urus, saya ini. Ya nggak tahu kenapa bang, itu setan datang lagi tuh bang. Itu dia, kalau uang ada di rekening itu bahaya bang. Pikirannya depo terus apa gimana? Bukan pikirannya depo bang, iya memang pikirannya depo. Cuman pikiran saya itu, wah ini kalau saya ini lagi kemungkinan uang saya balik. Oh, pasti balik ini, pasti masih balik. Belum terima kekalahan. Masih belum terima lah intinya nih di hati kita nih, walaupun otak kita itu udah ngelawan gitu bang, tapi nggak bisa bang. Oke. Ya receh-receh lah gitu, maksudnya ya paling 10 juta, 15 juta habis terus bang. Nggak terasa habis, paling 2 hari itu habis. Setelah saya udah habis ngurus proyek itu sisa uang lah masih lumayan lah bang, 200 lebih hampir 300 lah dari uang pinjaman itu. Kecebur lagi semua di sana. Habis bang, nggak tersisa. Panik dong. Panik bang saya. Duit pinjaman soalnya kan. Pinjaman dari teman yang udah percaya sama saya gitu kan. Akhirnya habis semua. Udah nggak tahu saya kok bisa begini saya. Awal saya hidup bercukupan enak, kok sekarang jadi begini gitu bang. Ini malah saya punya utang, proyek nggak keurus lagi. Saya udah ya singkat ceritanya mah bang ya, saya udah punya hutang ke teman-teman. Istri juga kan nggak tahu karena dia kan taunya uang itu buat proyek bang. Taunya habis buat main judi kan. Gitu. Ya akhirnya saya pulang nyolong sertifikat bang. Nyolong sertifikat rumah sendiri. Oke. Ngeri. Terus saya ambil lah bang sertifikat. Karena kalau saya ke bank itu kan ada survei, ada apa proses. Saya nggak mau itu. Akhirnya saya pengen uang cepat, saya lari ke rentenir bang. Rentenir itu dapat 200-an. Dapat 200 juta. Oke. Pulang dari rentenir saya dapat uang 200 juta. Saya bawa, saya ya hitungannya ke rumah temen lah gitu ya. Maksudnya saya mengurus proyek gitu. Habis bang uangnya. Habis bang. Dan ini bisa dibuktiin bang, kalau abang mau saya buktiin semua. Di situ ada data-datanya, pokoknya nggak mungkin hilang bang gitu. Historinya ada bang, ada semua bang. Ya, abang bisa hitung sendiri lah. Total kekalahan saya, profit saya di situ. Nantilah setelah podcast ini coba saya lihat situsnya. Iya. Kalau abang memang nggak percaya gitu, itu nanti saya kasih bang, buat abang lah. Situ. Buat apa saya? Ya. Saya juga nggak bisa lihat uang miliaran di situ. Oke. Nah setelah itu saya gade rumah bang. Setelah rumah saya gade, ya saya bingung bang. Ini saya bayar pakai apa? Uang habis. Saya udah nggak bisa bayar. Di rumah pun ekonomi buat ke dapurnya udah mulai keganggu bang. Iya, karena tabungan istri juga kan nggak banyak. Udah mulai kegerus kan untuk bayar anak sekolah segala macam lah. Udah habis. Dan dia pun nggak tahu kalau sertifikat rumah itu udah nggak ada. Nah, mulai dari situ saya udah diuber bang, dikejar-kejar sama rentenir.
Jatuh tempo ya sama Jatuh rentenir. tempo, iya udah jatuh tempo. Saya dikejar-kejar lah sama rentenir itu, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman ya itu udah nggak ada pilihan, rumah itu harus saya jual. Rumah itu dijual? Akhirnya saya jual, dijual ke teman saya. Nah, salah satu teman yang saya pinjemin uang, saya tawarin, saya nggak bisa bayar utang, dia bilang gitu. Oh, oke. Dipotong hutang. Dipotong hutang. Terus? Tolong potong hutang, saya punya hutang di rentenir. Tolong kamu beresin, sisa uangnya berapa? Kamu berani bayar rumah saya berapa? Nanti sisa uangnya kamu kasihin saya, gitu. Akhirnya ya berminatlah dia, gitu. Akhirnya dia datang, dia lihat, oh ya wes, itu 800-an lah bang. Laku di 800 juta. Nah, aku sekitar 800. Terus? Dia berani bayar 800, ya udah saya bilang, yang penting kamu bayar, kamu selesaiin utang saya di rentenir. Ya nanti utang saya berapa ke kamu potong. Pokoknya saya terima uang bersih itu 300-an lah. 300 juta. 300 juta bang. Itu istri udah mulai nggak percaya sama saya. Kecewa pastinya dong. Sedih. Dan tadi awal ruko itu dia belum tahu. Karena saya jual, dia taunya saya cuma jual mobil-mobil aja gitu. Jadi kebuka semua. Jadi kebuka semua. Jadi tahu nih aset udah habis nih. Udah habis bang. Dan setelah rumah itu kejual, dia pikir masih ada ruko kan. Ternyata udah nggak ada. Ternyata ruko udah nggak ada. Hancur bang, bener. Hancur. Saya udah nggak mau hidup lagi bang. Udah nggak tahu ya, stres ya waktu itu kondisinya memang benar-benar. Apalagi kita ngelihat anak kita masih kecil-kecil, harusnya mereka bisa hidup enak. Iya, kerjaan gimana? Kerjaan sudah terlantar, akhirnya saya oper ke teman. Di take over? Dijual? Saya jual ke teman. Itu pun jual masih ada sisa duit nggak? Maksudnya yang abang terima dari progres? Nggak ada bang. Nggak ada take over cuma? Saya cuman tolong lah itu, saya take over ke situ. Tapi itu masih ada hasil sebenarnya bang. Masih ada hasil. Masih ada hasil. Jadi dilanjutin sama kawan. Dilanjutkan sama kawan. Daripada saya yang nanti lebih parah nanti kan kena. Ya udah take over sama kawan. Kawan mau teman. Ya udah nanti profitnya berapa nanti. Ya dia bilang sih ada bagiannya buat saya gitu. Setelah itu selesai. Ya lanjut cerita, rumah udah kejual, istri udah ini, waduh saya bingung bang, saya mau tinggal di mana gitu kan. Saya masih punya uang sisa itu 300 juta. 300 jutaan itu saya ngontrak bang. Tadinya niat mau beli, cuma kan mahal. Akhirnya saya ngontrak. Ngontrak itu setahun 12 jutaan lah. Sekitar setahun 12 jutaan. Saya masih punya banyak nih uang nih, masih ada nih. Masih saldo masih lumayan ya. Saldo masih lumayan gitu. Ya itu habis lagi bang, itu sisa saldo. Kecebur lagi semua sisa saldo. Lagi setelah saya bayar kontrakan 1 tahun itu saya uang itu habis bang. Habis kecebur lagi bang. Setelah itu gimana dong? Ya, uang habis-habisan. Habis-habisan. Ya ini anak sekolah perlu biaya. Anak saya masih ada yang bayi 1. Anak udah berapa bang? Anak 3. Agak kencang biar suara masuk ke dalam kamera. Anak saya 3. Oke. Anak 3. Ya biaya kan lumayan bang. Ya pasti. Apalagi mereka kan terbiasa dengan hidup yang lumayan gitu. Pusing lah bang saya. Stres. Hampir mau bundir saya bang. Hampir bundir. Cuman kepikiran keluarga kali ya. Pikiran keluarga karena apa ya? Karena istri juga kalau saya tinggalin dia nggak akan bisa hidup sendiri gitu bang. Dia mau tinggal di mana? Anak-anak juga nanti di mana? Ngurus anak 3 gitu. Itu anak yang buat penguat saya bang. Iya oke. Itu. Tapi posisi bingung lah ya. Posisi bingung. Udah nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Nah, ini habis semua untuk biasa hari-hari gimana? Ya itu bang, mulai pusing. Saya ini gimana caranya buat sehari-hari. Bingung. Saya pinjem sono sini bang.
buat kebutuhan sehari-hari itu. Sehari-hari ya masih ada lah. Masih ada yang minjemin. Masih ada bang yang pinjemin. Ya cukup lah gitu pinjemin. Ya saya juga ngikut-ngikut kerja lah sama orang dulu lah gitu kan. Buat buat nutupin kehidupan sehari-hari itu. Karena saya juga rumah harus bayar ini gimana gitu. Saya nggak bisa tinggal diem aja gitu bang. Utang? Yang 2 ini kan udah, yang 1 saya take over rumah, yang 1 saya kasih kerjaan. Tinggal yang 1 bang. Tinggal yang 1 orang. Tinggal yang 1 orang gitu. Cuman yang lumayan lah paling besar gitu. Nah setelah itu pokoknya saya masih bertahan tuh bang. Masih bertahan sampai kontrakan itu mau habis. Cuma saya udah nggak punya uang buat bayar kontrakan itu bang. Kalau minjem sana sini ya lama-lama pasti buntu kan? Udah nggak ada yang mau bang. Udah nggak ada yang mau minjemin nggak ada lagi? yang mau minjemin lagi bang, karena udah keseringan mungkin saya. Oh iya, orang udah capek. Udah capek ngelihat saya gitu. Mungkin juga udah nggak percaya gitu lagi sama saya gitu. Akhirnya ya pokoknya kontrakan itu udah mau habis bang. Saya pusing gimana caranya gitu biar saya bisa bayar kontrakan, biar gimana anak saya gitu, istri saya mau tidur di mana gitu. Nah mulai dari situlah saya ngubungin teman-teman lagi bang. Teman-teman lama? Ya teman-teman lama yang hitungannya yang tadinya saya senang saya ajak lah gitu. Waktu saya senang mereka ikut lah gitu bang. Saya hubungin semua bang. Ya mereka jawaban mereka ya nggak ada duit. Ya nggak ada uang sekarang mah, pokoknya segala macem lah bang. Malah ada yang cuman saya WA itu di read doang, nggak dibaca tapi nggak dibalas. Iya dibaca tapi nggak dibalas gitu bang. Hanya dibaca aja, ya nggak ada yang balas sama sekali lah. Ya akhirnya saya telepon security bang. Security yang perumahan itu yang pernah bangun rumah di situlah gitu saya di perumahan itu. Oke. Ya kan dulu dia pernah bantu saya buat ya jaga-jaga proyek lah gitu. Ya sekedar saya ngasih uang rokok gitu kan. Dan saya sering ngopi bareng sama dia gitu. Dia yang nolong saya. Security ya? Security bang. Dia iba sama saya. Dia bilang ya udah kamu datang ke sini, kamu saya kasih tempat, cuman ya tempat seadanya gitu. Saya minta izin, gitu. Akhirnya semua diurus sama dia, lapor RT RW pokoknya. Ya sebagian sih ada yang kenal ya sama saya karena saya lama tadi bangun di situ. Akhirnya saya pindah ke situ bang. Pindah di gubuk yang video yang dikirim ke saya. Iya betul. Akhirnya saya di situ. Itu kan posisi video itu kan saya lihat juga udah banyak barang-barang bekas kayak apa ya? Sampah kayak itu kerjaan saya bang sekarang. Jadi saya pindah ke situ, cuman saya udah nggak ada kerjaan apa gitu. Daripada saya nggak bisa makan apa, pikiran saya itulah yang bisa menolong saya lah gitu, pekerjaan itu bang. Akhirnya saya mulung lah. Mulung. Anjir. Mulung bang saya. Serius? Ya abang bisa main lah ke rumah saya. Oke. Saya mulung. Istri ya saya tega nggak tega gitu bang ya. Biasa istri hidup enak kemana-mana pakai mobil gitu. Anak-anak juga kemana-mana pakai mobil bang. Dan akhirnya bisa hidup di kandang lah itu bang gitu. Kumuh bang itu bang, saya lihat nggak layak buat keluarga. Tapi saya lihat nggak ada anak dan istri abang di video. Ya itu security itu nolongin saya lah hitungannya, biarpun keadaannya begitu. Istri saya ikut kerja di salah satu rumah situ, nyuci gosok lah gitu. Astaga. Nyuci gosok, bawa anak saya 2, yang 1 kan sekolah, yang pertama dia antar anak sekolah, nanti dia cuci di situ bang, cuci gosok.
Oh, oke. Ya, nah kalau siang memang kan saya nggak ada di rumah bang, jadi dibawa anak gitu cuci bola. Siang muter keliling. Siang saya keliling nyari rongsok. Anjir. Sedapatnya bang. Gitu. Kalau istri ya cukup lah bang buat makan sehari-hari ya, istri satu hari itu dapatlah 50.000. Sehari 50.000. Satu hari 50.000. Terus saya ngumpulin ronsok itu kan biasanya saya jual seminggu sekali bang. Oh, nunggu kekumpul banyak. Iya, nunggu kumpul banyak ya, paling seminggu dapat 100-200 lah. Seminggu 100-200 ribu? Iya, tergantung, kalau lagi banyak ya lumayan gitu. Ya namanya ronsok gitu bang. Tapi alhamdulillah bang masih bisa makan. Itulah bang. Ya nggak habis pikir saya juga kok bisa sampai begini gitu bang, kecebur. Sampai sedalam ini ya? Sedalam ini. Sampai sejauh ini ya? Ya abang bisa ngebayangin bang, dari Kebayang. hidup mewah, hidup segala apa yang saya pengen beli itu hitungannya nggak usah mikir lah bang. Dan sampai titik saat ini buat makan aja susahnya minta ampun. Jadi ya ibaratnya memang ini udah dari judi ini udah dirusak semuanya ya, lingkup ini semua rusak. Udah hancur bang. Saya nggak tahu ya apa yang saat ini abang rasain kondisinya dengan perubahan hidup yang drastis ini ya, dari yang 180 derajat. 180 derajat ya. Tabungan ada beberapa cukup lumayan dari uang proyek dan lain sebagainya, terkumpul beberapa miliar gitu kan. Itu sih angka yang fantastis ya. Kalau untuk seorang kontraktor saya percaya, karena memang saya sendiri di bidang itu, jadi saya tahu lah keuntungan proyeknya, apalagi mengurus proyek-proyek rumah menengah ke atas atau rumah-rumah elit itu memang benar waktunya lama, dan keuntungannya juga kalau memang lancar nggak ada kendala ya cukup lumayan lah, sekitar 30% sampai 40%-an gitu. Jadi wajar kalau abang punya sampai tabungan sebanyak itu, relate sih dengan cerita abang gitu. Tapi kok iya apa ya, hidup sudah seenak itu kok dirusak gitu dengan kebodohan sendiri, sampai harus anak istri ikut menanggung semua ini loh, perbuatan abang sendiri. Apa abang nggak ngerasa berdosa sama mereka ngelihat kondisi mereka sekarang seperti itu? Ya sekarang sih mau merasa berdosa mau gimana bang? Ya kalau buat merasa berdosa ya pasti merasa berdosa. Apalagi kita melihat sekarang mereka, istri saya biasa nggak pernah nyuci gosok, nggak pernah bang, di rumah juga nggak pernah. karena ya? dia Ada pembantu ya? mengerjakan orang. Sekarang malah dia yang kerja sama orang. Gimana bang itu hati kita? Iya paham saya. Anak-anak pun sekarang jajan aja susah bang. Anak saya yang pertama yang sekolah itu hitungannya jajan dia juga main beli-beli aja gitu. Sekarang pun mikir bang, kita nggak bisa ngasih uang jajan ke dia. Ini kan ada anak yang bayi itu kan katanya. Abang cerita ini yang bayi ini gimana, kalau dibawa kerja apa nggak repot, apa nggak sakit, pernah nggak anak ini sakit bagaimana? Ya kalau sakit sih udah pasti bang. Cuman ya mau gimana ya, kita rawat seadanya gitu kan. Cuman alhamdulillah gitu masih ada yang peduli kadang sama kita bang, itu di perumahan itu. Karena saya juga selama di situ nggak pernah cacat sama orang gitu. Ya mereka pikir kan ya itu, setelah dia tahu saya hancur ke judi ya banyak juga bang yang ini sama saya udah nggak percaya sama saya. Ya pastilah bang, karena memang abang rusaknya di judi kan menghilangkan kepercayaan. Jadi apa ya, dengan secara tidak langsung kita itu merusak dunia usaha, dunia pertemanan kita gitu. Dengan kita membohongi mereka mungkin kan. Ya seperti itu memang dampaknya bang. Dan miris sih, sumpah ngeri ceritanya dari pemborong besar lah ya, proyek-proyek yang cukup angkanya fantastis sampai cari uang tuh mulung ya. Mulung bang. Gila sih, luar biasa sih bang. Dan kenapa abang nggak terpikir cari kerja yang lain? Memang nggak ada, abang nggak tahu apa bingung apa gimana? Ya dengan kondisi kayak gini bang, saya bisa apa gitu?
sedangkan pekerjaan saya memang di bidang itu, sedangkan di bidang itu udah nggak ada yang percaya lagi sama saya bang. Oh, oke. Problemnya mental sih bang, artinya abang ini mentalnya down dan abang ini masih belum bisa beradaptasi dengan kondisinya, masih secara tidak langsung belum menerima dengan keadaan yang sekarang. Masih sering menyalahkan diri sendiri nggak? Ya setiap hari bang. Setiap hari masih merasa berdosa sama keluarga ya? Itu udah pasti. Ya itu yang bikin tidak bisa berpikir secara logis bagaimana buat menemukan jalan keluarnya. Artinya ya memang harus belajar menerima kenyataan dulu, harus ya udah kondisinya sekarang seperti ini, masa lalu ya jadikan masa lalu, baru abang bisa mulai nih survive nih, bangkit lagi pelan-pelan, cari peluang-peluang baru. Saya yakin kalau memang abang sudah percaya diri lagi, itu akan balik lagi sih bang. Cuman sedih juga sih, istri bagaimana, terima nggak kondisinya kayak gini, kok hebat banget dia nggak minggat, nggak pergi ninggalin abang. Ya itu yang saya bilang awal tadi, kenapa dia nggak mau ninggalin saya, karena dia juga bingung bang, kalau dia ninggalin saya, dia mau singgah di mana, sedangkan dia memang udah tinggal sendiri, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi dia juga menerima itu karena nggak ada pilihan bang. Memang udah harus sama saya gitu. Artinya ini istri ini nggak punya orang tua. Iya. Dia anak tunggal ya? Iya. Pantes. Jadi dia ini hidup sama abang terpaksa, tau nggak bang? Dia masih mau sama abang karena terpaksa, nggak ada pilihan. Dia nggak tahu harus kemana karena dia anak tunggal. Mungkin kalau pergi ke saudara-saudaranya dia malu, dia tertawakan, dihina. Tapi ya sudahlah, itu semua sudah terjadi ya. Sekarang tebus rasa bersalah, tebus rasa berdosa abang ya, pelan-pelan aja dimulai lagi. Tetap sabar, yakin sama diri sendiri pasti bisa, gitu bang ya. Cukup sampai di sini ya, sudah cukup lama juga kita ngobrol sama abang ini yang seorang wirausaha, kontraktor ya, pebisnis lah kategorinya. Ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Segitu jahatnya, segitu kejamnya judi online. Mau bawa modal berapapun, mau sebanyak apapun modal yang dibawa, saya jamin, saya garansi habis. Ini bukti nyata. Kalau teman-teman sekiranya nggak percaya, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan? Bisa. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Semoga cerita ini menjadikan pembelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih abangnya juga sudah hadir. Saya sudah cantumkan di deskripsi saya Saweria. Kalau teman-teman pengen bantu, silakan teman-teman isi di Saweria di kolom deskripsi untuk kita salurkan dengan dokumentasi yang saya adakan atau saya akan kasih bukti lah untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.